supaya tidak mengalami seperti kayak Bang Jai. Seperti apa Bang saran Bang Jai kepada teman-teman pengusaha-pengusaha UMKM yang muda sekarang memang, ini? Ya kita sebenarnya komitmennya sudah bagus ya. Oke. Uang di muka dulu itu memang salah satu solusi. Oke. Cuman kelemahannya mungkin kepercayaan customer baru apalagi gitu. Oke. Jadi kan mereka harus transfer duluan. Oke. Pasti kan kepercayaan mereka juga belum tentu gitu. Jadi kendalanya dari situ. Tipsnya sih itu Berhati-hati. hati-hati dalam transaksi. Selamat malam teman-teman K2FM. Terima kasih masih ketemu kembali dengan kami di program kita di Lensa Edukasi. Teman-teman, hari ini kami kedatangan bintang tamu yang luar biasa, sahabat kita, pengusaha muda yang selalu memberikan inspirasi. Apa kabar Bang Jai? Alhamdulillah Sehat Bang Jai? Ya. Bang Jai, terima kasih udah mau singgah jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta, mau main ke base campnya K2FM. Bang Jai, bisa nggak sih cerita ke kita dalam program kita Lensa Edukasi? UMKM ini kan sekarang itu kan sangat luar biasa. Banyak orang melakukan kegiatan usaha tetapi harus bisa bertahan sampai di posisi di mana terakhir kali bersandar untuk menjadi seorang pengusaha. Sebelum menjadi pengusaha, Bang Jai itu ngapain sih? Saya dulu kerja lah ya, maksudnya di kerja di salah satu perusahaan leasing lah ya. Oke. Cuman lama-lama ya kayak kepikiran untuk usaha. Oh. Usaha. Terus ada juga sebenarnya apa ya, orang tua lah ya, orang tua dari istri yang bisa menjahit gitu awalnya. Oke. Jadi ya kita saling aja lah. Jadi apa ya, bisnis keluarga lah. Kita mulai dari awal. Awalnya mungkin nggak ke spray yang sekarang. Awalnya itu pasti di fashion dulu, cuman lama-lama ya ketemunya inilah. Oh, jadi dulu Bang Jai itu bekerja seperti umumnya, hingga akhirnya coba hijrah, buka usaha bareng sama istri. Ya, betul. Nah, Bang Jai, kan gini, kita mau hijrah itu kan nggak gampang Bang. Betul. Ya kan? Betul. Pertama kita sudah biasa makan gaji dari perusahaan yang setiap bulan notabene harus dapat uang. Betul. Dan kemudian memikirkan untuk rumah tangga pun sudah dapat dari gaji dan perhitungan kalkulasi udah dari situ. Betul. Bang Jai kenapa kok berani mengarahkan Bang Jai sehingga hijrah untuk jadi pengusaha? Setidaknya apakah dorongan dari istri atau memang dorongannya Bang Jai? Awalnya ya itu karena orang tua, jadi asalnya ibaratnya untuk ayo kita maju bareng orang tua, jadi pasti pede berkat mungkin doa mungkin ya. Iya. Jadi bisa mayang sampai sekarang lah ya, langgang. Jadi sempat lama nggak dulu kerja waktu pada saat, kalau kita boleh tahu, lama nggak sih di leasing? Lumayan lama. Sampai berapa tahun? Ada 2 tahun. 2 tahunan. Nah, Bang Jai waktu pas di leasing kan tantangan banyak. Ya. Pasti sehingga Bang Jai itu pasti otomatis kenapa bisa hijrah? Pasti kan karena udah ngobrol sama keluarga dan ngobrol sama istri. Betul. Bagaimanapun juga caranya kita hijrah untuk maju bareng-bareng sehingga bisa membuat suatu usaha baru. Betul. Bang Jai, pernah nggak sih ngalamin waktu pada saat mau hijrah itu tarik ulur dengan diri itu, pernah nggak sih? Saya pastinya ya. Biasa anggap bekerja kan pasti tiap bulannya itu pasti dapat ya salary gitu. Kalau usaha kan belum tentu juga. Satu, keduanya juga kita awalnya apa ya, basicnya mikir juga modalnya dari mana, terus cara jualannya atau marketnya gitu, gimana produksinya gitu. Awalnya pasti kepikiran lah. Pokoknya semuanya udah campur aduk ya. Betul. Ini mau melangkah, kita mau hijrah, kemudian atau kita kembali lagi tetap kita makan gaji di perusahaan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa menghidupkan, tetapi ternyata harus bisa ngedorong untuk lebih maju lagi. Nah, kekuatan doa itu kan tadi kan Bang Jai bilang, setidaknya gini, waktu pada saat Bang Jai mau hijrah jadi pengusaha, itu pernah nggak sih terbesit, udahlah balik aja lagi ke dunia yang awal gitu, yaitu bekerja gitu? Sempet sih, kalau pas udah ketemu ada pasti trouble ya. Dan segala macam masalah di dalamnya, apalagi kebentur dengan modal. Untuk pengembangannya gimana gitu. Pasti gitu.
pasti akan mencoba kembali lagi. Dan itu pasti akan ngedorong terus ya untuk supaya kita diarahkan kembali lagi ke kerjaan gini. Bang Jai, sekarang udah masuk lah posisi kita itu udah tahap bagaimana kita satu keluarga menjadi seorang pengusaha. Bang Jai masih ingat nggak sih waktu pada saat memulainya? Apa sih benturan yang Bang Jai dapat waktu pada saat jadi pengusaha? Ya, sampai sekarang juga kan mungkin pasti tiap stepnya pasti masih belajar ya, kita tetap belajar. Cuman yang awal-awalnya memang ini cara buatnya gimana, prosesnya gimana, bahan bakunya dari mana, terus ya intinya semuanya lah ya. Apalagi kita kan sebenarnya ke arah produksinya, gimana kualitasnya, gimana cara bersaing dengan yang lain. Nah, tetapi kalau misal gini, Bang Jai kan tadi kan proses tuh ya, kan kita umpamanya bagaimana cara membuatnya, kemudian ngejahitnya gimana, segala macam. Bukan kan sudah ada nih dari keluarga nih ya, atau dari orang tua, baik itu dari istri ataupun dari orang tua istri, sudah memulai duluan ini. Tapi pada saat Bang Jai dilepas, itu keluarga nggak bareng atau memang Bang Jai dilepas sama keluarga biar supaya mandiri, nyari tukang jahit sendiri, pola sendiri, atau bikin ini sendiri, gambar sendiri? Sebenarnya ya intinya semua keluarga mendukung, jadi anggap ini kan bisnis keluarga lah ya, usaha keluarga. Jadi istri bagiannya apa, saya bagiannya apa, mertua bagiannya apa gitu. Sudah agak inilah, sudah agak tertata gitu. Dan itu sudah berapa tahun Bang Jai menggeluti sampai dari mulai Bang Jai hijrah sampai dengan sekarang? Sekitar 6 tahun. 6 tahun sekarang ini udah. Bang Jai bisa nggak ngitung kalkulasi rata-rata sebulan produksi berapa banyak Bang? Produksi seminggu 200 piece set. Oh, 200 set. Betul. 200 set itu udah back cover dan kemudian udah spraynya. Untuk spraynya bisa 300 piece satu minggu. Berarti otomatis kalkulasi kita sebulan itu bisa sampai rata-rata 400 lah ya. 400-an itu. Nah, nanti produksi setiap bulan itu sudah ada yang menampung atau memang Bang Jai punya toko sendiri sekarang ini? Karena ini kan pesanannya custom. Jadi, ini pesanannya custom. By order ya. Jadi kita biasa ngelayanin cuma satuan. Kayak tailor mungkin ya. Lebih tepatnya. Jadi kadang si konsumen ada yang keinginannya di mix, kayak ini motif ini dengan motif yang ini berbeda gitu. Ukurannya juga macam-macam, tingginya, terus ada karetnya, ada penambahan karet, ada aksesoris gitu. Pasti ya itu satuan. Nah, kalau misal gini Bang Jai, pada saat proses di pabrik atau di konveksi kita sendiri, pada saat posisi yang sudah tercetak, pernah nggak sih customer membatalkan dari cetakan tersebut? Pasti ada ya. Terus bagaimana caranya menanggulangi kerugian tersebut? Pertama kan biasanya order tuh selalu uang di muka. Terus full payment lah ya sebelum kita produksi gitu atau pemesanan. Jadi sebenarnya resikonya nggak terlalu besar. Cuman kan anggap karena satuan ya itu mungkin tantangannya karena satuan. Jadi agak memerlukan waktu yang agak lama. Jadi ada waktu yang memang si konsumen ini mengalah mungkin ya. Iya. Jadi gini, teman-teman K2FM, tadi Bang Jai mengatakan bahwasannya resiko dalam berbisnis bed cover ini atau spray ini agak sedikit berkurang. Karena apa? Bukan berarti tidak ada resikonya, tetap ada resiko. Tapi bagi investor muda, kemudian yang mau pengen bareng sama Bang Jai juga bisa. Ya kita bisa saling subsidi silang, kemudian bisa saling mengembangkan produksi. Dan apabila pihak custom mau membeli barang yang disampaikan oleh Bang Jai, itu harus harus ada cost DP-nya. Bisnis itu memang harus seperti itu. Karena kalau enggak ya loss aja dalam satu bulan bisa 400 set. Ya mungkin Bang Jai akan menjualnya jadi bahan murah karena belum tentu motif itu semua orang suka. Sehingga akhirnya ya itu menjadi kerugian buat Bang Jai. Bang Jai, setelah kalau kita produksi terus kita jual, sekarang ini dalam masa pandemi bertahan berapa set satu bulan Bang Jai bisa jualan untuk bed cover ini? Cover sebenarnya sih cenderung stabil lah ya. Cenderung stabil. Kita jualan online juga, ada marketplace juga, ada platform yang lain juga. Gitu. Jadi memang nggak terpengaruh, apalagi kan kondisi pandemi. Kalau offline mungkin pada tutup karena PPKM atau apa. Kalau online kan
Tetap terus ada yang mencari. Masih. Nah, dari mulai offline dulu ya, sebelum pandemi, saya rasa 2 tahun yang lalu sampai dengan kita online, penjualan kita itu turun berapa persen, Bang? Sekitar 20%-an sebenarnya. Kalau offline dulu itu bisa dapat laku sehari aja itu bisa sampai berapa piece? Kalau ngomongin dulu karena kan awalan ya mungkin waktu ya. Waktu dulu memang kan orang belum pada kena tuh apa sih price custom gitu. Jadi marketnya memang terbatas. Karena kan banyak brand-brand pabrikan lah ya. Oh, banyak juga ya? Betul. Merek-merek pabrikan pasti itu dari segi harga, terus kan nggak PO gitu, harus pesan dulu atau custom. Jadi kalau misalnya ngomongin awal sih penjualan juga kita masih terbatas, karena mungkin gara-gara pandemi juga mungkin ya, sebab dari pandemi ya mungkin orang beralih ke online. Gitu. Jadi sebenarnya gini, pada saat pandemi kemarin itu ada juga salah satu pengusaha healthy bar. Dulu dia membuat minyak rambut, sehingga minyak rambut yang dia bikin pas kena pandemi. Daripada orang membeli kosmetik, lebih baik beli beras. Otomatis kan beli bahan sembako. Nah, otomatis kalau bed cover ini kan kebutuhan, memang kebutuhan jangka panjang. Bang, itu kan kebutuhan jangka panjang kan nggak semua orang setiap hari ganti bed cover. Nah, ini bagaimana sih mensiasatinya biar supaya pengusaha-pengusaha di luar sana, terutama yang sama kayak dengan Abang, bukan distributor lah ya, dia sebagai penjual biasa. Ini kan otomatis, Bang. Apakah dia mainnya di desain, harus didaur ulang desain terbaru, atau kemudian naik dari kualitas kainnya, atau memang seperti apa, Bang? Untuk bisa menangkal bagaimana caranya kita nih bertahan dengan bed cover yang jangka panjang. Jadi kalau boleh jujur, saya juga untuk bikin untuk pemakaian pribadi gitu ya. 1 tahun juga mungkin nggak habis ya. Saya nggak kepikiran jualan bed cover bisa ternyata seminggu bisa sekian piece gitu. Terus saya pernah main ke produksian pabrikan juga gitu. Ternyata memang mengerikan itu kuantiti spray dan bed cover bisa mungkin ribuan kali ya. Ratusan ribu per bulan. Ratusan ribu per bulan. Itu produksinya. Betul. Dari pemaklun aja, salah satu pemaklun yang anggap pihak ketiga mungkin ya. Itu bisa 1 hari bisa 2.000 piece. 1 hari bisa 2.000 piece. Itu pabrikan keluar kan? Pabrikan. Dan itu pasti customnya itu juga macam-macam kali ya. Sampai mungkin keluar daerah kali ya. Nah, kalau Bang Jai sendiri itu produksi masih di dalam wilayah Jawa Barat atau kita sudah mulai ngirim ke Palembang, Sumatera atau ke wilayah timur atau seperti apa? Seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia sudah mulai ngirim. Ke luar negeri udah pernah. Oh, berarti kita pernah ekspor. Cuman dari pihak pembeli lah yang urus ekspornya. Bang, ini lagi. Kan di dalam bed cover ini kan ada klasifikasinya, Bang. Betul. Nah, kalau Abang kelasnya dari mulai standar kemudian sampai yang high itu ada jual atau yang ada yang premium atau yang kalau ini? Biasanya kan pabrikan bahannya ekspor dari Cina ya. Kalau kita biasanya memang produksi lokal, katun lokal ya. Katun lokal ya. Katun lokal, produksi sendiri. Yang bikin pun juga lokal juga. Cuman memang ada beberapa kelas, berbagai brand juga lah ya. Ya kalau misalnya kalau kita kan produksi masih home industry lah ya. Dengan tetangga, pas tetangga nanya harga kita juga pasti mereka tuh kagak kaget sih. Jadi mungkin apa ya, menengah ke atas mungkin ya. Menengah ke atas. Kalau yang di depan kita ini. Jadi gini, teman-teman K2FM, di depan saya ini adalah bed cover spray, contoh dari apa yang dibikin dan apa yang dijual oleh Bang Jai, yaitu di depan kita ini ada klasifikasi kelas apa? Ini termasuk katun lokal. Ini katun lokal. Betul. Ini yang paling kualitas paling menengah ya. Ini kualitas paling menengah. Nah, kalau boleh kita dapat bocoran, kualitas menengah dan udah bisa dinikmatin di harga berapa nih, Bang? Yang masuk pasar yang Abang jualan biasa. Untuk non reseller ya, bisa jual sampai 500. Non reseller bisa sampai jual 500. Sampai 500. Kalau untuk reseller space-nya agak lumayan ya. Bisa dari 350 sampai 400-an lah. 300 sampai 400-an. Tapi itu non reseller ya. Itu reseller. Itu reseller. Kalau non reseller bisa sampai 500-an. Ya, tapi kalau kita bilang untungnya kalau misalnya orang membeli belanja dalam 1 bulan pamannya 5 dan 6 kali ya agak repot juga. Karena kan bahasa saya tadi, kami K2FM juga nggak paham bagaimana caranya mensiasatin marketingnya. Kan nggak semua orang setiap hari ganti bed cover. 1 bulan saja
Itu juga 1 tahun aja tadi Bang Jai bilang itu juga belum habis gitu loh. Nah ini gimana caranya setiap kali orang datang membeli bed cover? Tapi saya rasa kayaknya begini Bang Jai, sepakat nggak sih? Saya pernah gitu datang ke suatu toko membeli bed cover untuk di rumah dan orangnya mungkin bukan itu saja kali. Setiap kali orang datang itu dengan wajah yang berbeda-beda kali. Ya mungkin saya di leasing aja. Jualan kalau misalnya si showroom salah satu showroom gitu ya. Biasa dengan saya pindah leasing pun dia malah ikut nggak ikut perusahaannya, ikut personalnya. Iya. Gitu. Maksudnya gini, Bang Jai kan gini, bukan buat toko nih. Iya. Pamannya kan kalau pembeli makanan kan udah tahu nih wajahnya kita saja. Iya. Kalau bed cover ini kan betul. Masa kita pasti ketemunya bisa 4 bulan atau 6 bulan kalau kita bosan saja kan. Bosan mau ganti bed cover ada rezeki udah ke tempat tokonya Bang Jai gitu kan. Salah satunya kalau media online kan kita nggak usah nyetok banyak barang. Jadi kita cuma jual gambarnya saja ya. Jadi sebenarnya online itu lebih efektif dan kita tidak perlu tatap muka dan orang bisa share dari gambarnya barang sesuai apa yang dikirim. Kalau misalnya nggak sesuai maka mereka akan kembalikan sehingga bisa sama-sama saling menguntungkan karena di online itu seperti itu. Bang, pernah nggak sih losing dalam bisnis ini? Istilah kata berbagi sama kita, pernah nggak sampai drop bener-bener ya sampai nggak bisa produksi, nggak bisa sampai jual? Alhamdulillah ya belum pernah, tapi trouble mah tetap pasti ada. Apa sih trouble yang biasa dihadapin Bang? Satu reseller juga salah satunya. Reseller ya? Reseller pasti ada yang ya begitu ya namanya orang. Yang kedua di produksi paling kualitas bahan baku biasanya kadang naik turun ya. Jadi kita juga ngambil beberapa supplier, terus ketersediaan bahan baku juga. Ketersediaan bahan baku, Jadi cara menyiasatinya mungkin kita harus banyak nambah supplier ya. Referensinya harus banyak lah, nggak hanya 1 atau 2, bahkan lebih. Sampai beberapa di luar kota kita ngambil bahan. Bang, pernah ketipu nggak? Ya, pernah. Kurang lebih sampai berapa? Kerugian yang pernah Bang alami di dalam usaha seperti ini? 2 digit sih ada ya. 2 digit ada? Dan apa sekarang tips dari Abang agar teman-teman kita mau jualan ini kah? Atau mau main di digital kah? Atau mau main di warung kah? Atau main di sembako? Supaya tidak mengalami seperti kayak Bang Jai. Seperti apa Bang? Saran Bang Jai kepada teman-teman pengusaha-pengusaha UMKM yang muda sekarang ini? Ya kita sebenarnya komitmennya sudah bagus ya. Uang di muka dulu itu memang salah satu solusi. Cuman kelemahannya mungkin kepercayaan customer baru apalagi gitu. Jadi kan mereka harus transfer duluan. Pasti kan kepercayaan mereka juga belum tentu gitu. Jadi kendalanya dari situ. Tipsnya sih itu. Berhati-hati dalam transaksi. Teman-teman K2FM, ini ada tip bagus dari Bang Jai. Bang Jai tadi mengatakan bahwasannya kita juga jangan terlalu percaya dengan customer. Itu pertama, kita harus cross check dulu customer dengan sistem dia membayar DP yang betul-betul benar kepada kita untuk dia mentransfer barang kita dulu. Memang sebenarnya dalam usaha itu tarik-menarik. Ada customer yang nggak percaya sama kita terkadang atau kita nggak percaya sama customer. Tetapi 2 komben ini tetap harus dilakukan karena apa? Bagaimanapun juga kita sebagai pengusaha jangan sampai kita dirugikan oleh pihak-pihak lain. Dan satu lagi, di dalam usaha ini memang harus ada ketekunan yang paling bagus. Kenapa? Ketekunan itu diutamakan untuk kita semua bisa menjaga kesinambungan kita berusaha tetap masih bisa berjalan. Bang Jai, konsisten lah ya. Konsisten ini. Nah, tadi Bang Jai juga udah pernah mendapatkan kerugian 2 digit. Bagi saya itu udah wow, itu luar biasa. Dan jangan sampai teman-teman di luar sana, kita selalu mengedukasi dalam program kita Lensa Edukasi, jangan sampai mengalami usaha-usaha yang betul-betul di luar dari apa yang sudah kita bayangkan. Bang Jai, ini ada satu pertanyaan terakhir. Bang Jai pernah nggak sih mengalami sesuatu di mana masa Bang Jai harus merubah dari bisnis ini menjadi bisnis lain? Kepikiran sih, saya coba masih usaha yang sama ya. Asalnya kita kan homemade lah ya, custom gitu. Saya coba pabrikan.
ya mungkin dengan modal pasti lebih besar. Gitu. Targetnya lebih quantity, wah lumayan menggilakan. Cuman memang apa ya? Kita awal belum siap dari segi modal, dari manajemen mungkin ya. Ngelola orang tuh memang tidak gampang. Luar biasa, betul. Terus pengembangan usaha lain kan kalau bed cover spray kan bedding mungkin ya. Paling pernah kita lakukan join untuk diproduksi bantal, guling gitu. Terus mungkin ada produk baru dari kita juga karena bukan banyak sih, ada waste, sebenarnya bukan waste juga, ada sisa-sisa kain kita bikin, kita mix lah ya, bed cover dengan ukuran untuk baby lah ya. Ya banyak sih karena produksi mungkin banyak. Berarti pengembangannya Bang Jai tidak hanya sampai di posisi ini. Kalau Bang Jai punya modal dan tempat yang lebih layak dan pasti semua akan dikembangkan menjadi lebih baik dan itu akan disatukan menjadi satu-satu seperti kayak pabrikan. Dan ada manajemen, kemudian ada tempat-tempat yang lainnya, kemudian bisa bagaimana mengatur manajemen jadi lebih baik. Kan itu cita-cita Bang Jai agar semua bisa kedapatan. Bang Jai, kalau misalnya teman-teman K2FM ingin pesan dengan Bang Jai, ini di depan ada kamera, Bang Jai bisa sampaikan kepada teman-teman K2FM, siapa tahu ke teman-teman K2FM yang mendengar program kita ini pasti akan bisa menghubungin Bang Jai. Silakan Bang Jai. Ya kalau misalnya mau untuk pemesanan bed cover atau perlengkapan tidurnya bisa chat admin di Nindita Spray. IG-nya di Shopee juga sama Nindita Spray, Tokopedia juga kita ada. Untuk WA mungkin di IG ada mungkin ya. Di IG ada, bisa ngelihat di Nindita Spray. Nindita Spray. Nindita Spray. Betul. Ya, Nindita Spray diulangi lagi, semua di situ komplit, semua ada nomor WA, bisa DM, bisa pesan, bisa nanya harga, Shopee juga di situ semua dan bisa sama-sama kita membangun untuk kita saling membantu bersama-sama. Kenapa harus ngambil barang dari luar? Sementara yang lokal itu bisa lebih bagus, yaitu bikinan jahitan anak bangsa sendiri. Bang Jai, apa sih arti kenyamanan buat Bang Jai? Nyaman, comfort ya. Nyaman, comfort. Nyaman, pas deh. Nyaman itu comfort dan pas. Tapi nyaman itu memang harus dijalankan sesuai dengan koridor hati kita. Dan kemudian sehingga bed cover pun yang kita ciptakan dan semua spray yang kita ciptakan bentuknya warna-warni sehingga membuat nyaman juga para konsumen kita. Jadi nyaman itu adalah comfort buat Bang Jai. Bang Jai, terima kasih udah mau singgah ke kita. Sukses selalu untuk Nindita Spray-nya dan nanti semoga apa-apa yang Bang Jai sampaikan bisa mengedukasi buat adik-adik kita semua dan orang banyak di luar sana dan kita tetap terus berkarya dan kita tetap terus maju. Terima kasih teman-teman K2FM. Di program kita Lensa Edukasi, tetaplah berkarya, salam bahagia.